Halo Renjang. Oke, balik lagi bareng aku Nizar di podcast ini. Ini podcast episode ketiga. Podcast video ya. Podcast video ya. Ada video, ada podcast. Ada podcastnya. Oke, di episode kali ini di episode 3 aku lagi bareng sama teman aku nih. Perkenalkan dong. Halo teman-teman Nizar, nama saya Atar Alikuan. Saya adalah seseorang yang baru lulus. Oke. Seperti Nizar baru lulus. Nah, Atar ini kegiatannya apa nih? Oh, kalau kegiatan Sehari-hari yang dilakuin dia dilakukan sehari-hari ya. Ya, sehari-hari. Sekarang lagi siaran di Siaran radio. salah satu radio di Jogja. Oke. Kadang MC, kadang main basket bareng-bareng sama Nizar juga. Jadi kadang main basket juga. Sekarang juga lagi fokus ada proyekan bisnis sih. Oke, mantap nih. Nanti kalau harus benar-benar kalau udah jadi datang ya nanti. Siap. Bikin laundry. Siap. Nah, biasa kayak 2 episode kemarin kita bakal ngobrol-ngobrol tentang style, tentang outfit, tentang sneakers ya, yang sesuai di channel inilah. Oh, ini channel style ya, Iya. fashion. Nah, di kesibukannya Atar sehari-hari siaran radio dan MC apalagi. Nah, biasanya urusan style outfit gitu dipikirin banget gak sih? Atau kalau siaran nih, misalnya siaran kan audio doang nih. Nah, itu ayo udahlah. Celana pendek, sandalan jepit, berangkat sudah gitu. Nah, atau ya tetap harus style gitu. Iya. Kalau aku pribadi sih ya, karena basicnya emang udah suka fashion ya. Iya. Jadi mau dalam keadaan apapun itu harus style, harus style. Style nomor 1. Masalah selebihnya ya itu belakangan lah. Tapi kan orang-orang yang bekerja di industri ya bisa dibilang entertainment lah ya. Entertainment. Ya kalau ada aktor, ada apa namanya host, ada ya penyiar dan segala macam, pasti kan ada beberapa orang lah yang melihat ke dia gitu loh, kayak melihat dia nih penyiar, dia nih ini, pasti kan ada beberapa orang yang melihat. Nah jadi kayak menurutku pakaian gaya itu penting juga, karena pasti kan kita mau dilihat bagus lah kan sama orang-orang. Yoi. Dan kalau soal ada yang bilang mungkin kan kalau radio kan cuma ngomong doang, nggak kedengeran suaranya, harus nggak style? Kalau aku nggak kelihatan gambarnya, cuma kedengeran suaranya, harus nggak style? Kalau menurut aku harus. Kenapa? Karena di radio zaman sekarang itu kita sudah main Instagram, kita sudah main story, yang mana kalau story kan nanti balik lagi ke stylenya. Iya. Jadi buat penyiar bahkan sekarang style juga penting sih, karena kita akan masuk di story dan kita akan dilihat orang-orang juga, akan dilihat orang-orang sekitar kalau oh ini penyiar radio ya, jadi paling enggak style tuh mumpuni lah. Istilahnya ya biar bisa menarik pendengar juga lah. Pendengar juga. Oh, ternyata yang sering kita dengerin tuh orangnya ini, wah menarik juga ya. Nah, gitu. Jadi gitu sih. Mereka juga makin sering ngedengerin Kita Atar siaran, atau mungkin bahkan juga bisa langsung ngikutin kesehariannya Atar di sosial media juga. Karena aku tuh ngerasa ya, zaman sekarang tuh orang tuh gampang ke influence dengan style. Jadi misalnya kita ngeliat seseorang yang kita suka atau ngeliat seseorang yang kita anggap wow, kita tuh ada rasa ingin menjadi dia. Otomatis cara yang tergampang untuk menjadi seperti dia adalah mengikuti gayanya. Betul banget. Nah, jadi dari situ ya udahlah, kalau memang kita bisa menunjukkan yang baik untuk mereka, menginfluence yang baik, ya kenapa enggak sih? Mantap. Nah, dengan jawabannya Atar yang dia memikirkan juga stylenya walaupun cuman siaran. Kalau nge-MC pasti kalau stylenya, karena benar-benar di depan audiens. Dan kadang kan beberapa juga ada yang acaranya meminta untuk temanya seperti ini ya, temanya seperti ini. Bener. Jadi paling enggak tuh bajunya harus adalah simpanan satu-satu. Kalau kayak style pantai nih, style tribal, style yang rapi ya aja. Tapi kalau nge-MC biasanya mayoritas lebih banyak ke formal kali ya. Kalau aku kan karena MC-nya mencintai pekerjaan, jadi apa aja saya sikat ya. Kalau ada MC wedding sikat, ada MC ulang tahun sikat, ada MC acara musik sikat. Tapi kebanyakan sih beberapa bulan belakangan sih kebanyakan emang acara-acara Sweet Seventeen. Acara-acara ulang tahun kan.
Jadi pakaiannya tergantung tema, kadang rapi, kadang santai. Tapi mau segaya apapun, maksudnya mau temanya seapapun, yang tidak akan pernah bisa aku ubah adalah sepatu. Jadi mau dari formal sampai santai, semua sepatunya itu biasanya itu aja. Maksudnya di merek yang sama, di gaya yang sama. Kayak kalau formal aku nggak kepikiran buat make pantofel, nggak, jarang sih. Jadi biar terlihat lebih muda juga, jadi lebih santai juga. Nah pas banget nih, si Atar nyinggung sneakers. Ngomongin soal sneakers, berarti kalau tadi kamu nyebut emang suka banget sama satu sneakers, atau mungkin bahkan satu merek, di gaya style apapun kamu bakal pertahanin sneakers itu. Mau pakai sneakers itu apapun, kecuali ya satu dan lain hal, misalnya sepatu kita kotor atau enggak lagi di laundry, ya mau nggak mau pakai yang lain. Tapi sebisa mungkin aku membiasakan untuk memakai sepatu itu, karena selain emang nyaman aja, dan orang tuh kayak aku tuh pengennya orang tuh ngeliat, oh Atar tuh yang ini ya, yang sering seperti ini ya gitu. Iya, jadi membentuk apa istilahnya? Apa yang membentuk image. Membentuk image. Oh, kalau Atar tuh pasti stylenya gini. Iya, gitu. Terus soal ini nih, fashion yang lagi ngetrend di 2 tahun belakangan ini, style edgy ya. Edgy, terus style edgy, OG gitu semuanya. Kayak apa ya? Ya edgy, terus pokoknya yang kayaknya balik ke 80. Iya, benar-benar 90 gitu. Nah, itu menurut kamu gimana perkembangannya di tahun ini nih? Emang ini lagi ngetren aja, atau dia bakal ya style kayak gini nih emang bakal oke nih sampai beberapa tahun ke depan? Kalau kita bilangin namanya style, pasti nggak ada yang panjang ya. Maksudnya bukan, maksudnya style itu kan pasti berubah dengan mengikuti zaman. Mungkin kita bisa kembali ke style itu lagi, atau mungkin bisa mendapatkan style baru. Tapi kalau untuk berkepanjangan lama gitu, kayaknya masih ragu sih untuk style yang sekarang ya. Tapi kalau untuk dibilang lama, iya mungkin akan lama. Mungkin akan sampai tahun depan, sampai 2 tahun lagi apa itu stylenya masih oke. Cuman kalau untuk sampai yang selamanya itu kayaknya enggak sih. Aku juga bingung kenapa ya. Zaman sekarang tuh kan rata-rata orang-orang tuh lagi lari ke gara-gara thrifting juga sih ya. Iya benar. Gara-gara thrifting tuh orang-orang jadi nyari bahan-bahan yang gede-gede, yang warnanya mencolok-mencolok. Iya. Bahkan sampai kayak sekarang ya memang tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu, yang mencoba gaya seperti itu. Ada juga yang pakai skinny, gaya-gaya emo masih ada. Masih ada gaya-gaya apalagi lah, pokoknya style tuh masih ada. Cuman ya emang lagi hype-nya sekarang gara-gara itu juga kali ya. Banyakan public figure gunain kayak gitu kan, pakai style kayak gitu, jadi pada ngikut juga. Ke influence ya. Nah, apa yang paling gede itu influence-nya? Ya kalau yang paling gede sih yang influence kayak ya mungkin artis-artis kayak Uya Kuya gitu kali ya. Iya, yang kayak Uya Kuya. Yang fashion-fashionan gitu ya. Sebelum ini kan yang ramai itu Supreme ya. Supreme dan kawan-kawan kan. Hypebeast. Gitu. Nah, Hypebeast sekarang itu sama style edgy ini sekarang setara nih. Iya, mungkin mulai kegerus Hypebeast. Mulai kegerus. Jadi kayak mereka berpikir kalau misalnya, karena kan kita bisa bilang juga kan edgy ini kan secara price lebih murah lah. Maksudnya bukan lebih murah, ya maksudnya tidak mengcombine-nya tidak semahal Supreme dan kawan-kawan kan. Jadi mungkin beberapa orang yang mikir kalau pengen ngikutin Supreme tapi kemahalan, ya udah jadi edgy aja. Banyak sekarang yang stylenya edgy gitu. Nah, kan ada nih tipikal orang yang banyak ke influence, bisa cepat ke influence. Misalnya ada artis ABCD, mereka ngikutin style di luar, gaya-gaya style artis luar, misalnya Hypebeast. Lalu followersnya tiba-tiba pada ngikutin stylenya. Nah, kalau kamu sendiri tetap kamu tuh punya kunci stylemu sendiri, tetap punya taste stylemu sendiri, stylenya Atar, atau kamu juga ternyata aku nih orangnya gampang terinfluence stylenya public figure nih. Oke. Kalau dulu zaman-zaman SMP itu gampang banget influence. Dulu zaman-zamannya ini kita cerita aja dulu ya. Zaman-zaman SD. Dulu di SD saya tuh rame banget Ungu. Itu Ungu tuh lagi hype-hype-nya. Ungu band. Pasha. Yang celananya segini pakai boxer kan? Iya. Wah, itu celana mau lepas. Ikut saya itu celana itu. Ikut sampai lulus SD, masuk SMP, ketemulah sama geng-gengannya emo. Killing Minsa dan kawan-kawan. Cari celana ketat, sikat. Selesai masuk ke SMA,
Nah di SMA ini akhirnya menemukan style sendiri. Kayak ya udah aku nyamannya kayak gini aja lah, celana hitam yang skinny, kaosan, udah santai. Berjalan sampai akhirnya sekarang kayak aku nggak tahu kenapa, mungkin pasan ketemu sama Oji juga sih, bukan tapi ini kayaknya sebelum Oji deh, kayak sebelum apa namanya, Eji apa Oji sih? Eji ya? Eji kan ya? Sorry. Nah pas zamannya orang-orang sebelum Eji ini rame, kalau nggak salah di tahun lalu ya, tahun lalu apa 2 tahun lalu, kayaknya belum terlalu hype sekarang. Aku tuh kayak pengen nyobain pakai celana gede karena dulu kakiku tuh retak kiri gara-gara olahraga. Jadi kalau untuk pakai celana yang ketat banget tuh agak gimana gitu kan. Pengen deh nyobain celana yang agak longgar. Nyaman. Terus sedikit melihat ke gaya-gaya Eji yang combine-nya begini. Terus akhirnya ke influence dikit, terus akhirnya membuat kombinasi style baru, dan ya udah akhirnya sekarang aku menggunakan apa yang menurutku nyaman dan bisa yang menurutku juga keren. Jadi kayak menurutku ini nyaman dan menurutku juga ini keren. Menurutku ya, kalau orang lain nggak tahu kan, cuman kayak ya akhirnya jadilah seperti ini. Style yang berarti udah punya karakter sendiri nih. Karakter stylenya Atar sendiri nih. Bisa bilang seperti itu. Gimana sih biasanya karakter stylenya Atar tuh gimana? Coba ceritain dikit dong. Misalnya kalau aku kan biasanya sukanya kalau nggak pakai kaos gitu, celana kain gini nih. Nah nanti bawahnya bisa terserah lah. Kalau sneakers biasanya aku gonta-ganti, cuman ya kalau untuk warna tetap harus dilihat. Nah kalau styleku ya Atar gimana nih? Kalau aku yang paling kelihatan sih, kalau aku pakai kaos pasti dimasukin. Kaos berarti ya? Kalau atasannya kaos ya? Kaos ya. Kalau jadi gini, styleku itu adalah celananya yang di bawah tidak terlalu ketat. Jadi modelnya entah dia gombrong atau regular fit yang paha ke bawahnya lurus. Terus kalau aku pakai kaos pasti aku masukin, tapi biasa aku combine di luarnya pakai jaket outer atau enggak kemejanya nggak dikancing, dilosin aja. Atau kalau misalnya kemejanya aku kancing, kemejanya akan masuk ke dalam. Nah masuk ke dalam celana dan sepatu, mainnya bisa di Converse High sih. Itu kalau gaya sehari-hari ya Converse High. Cuman kalau kadang pengen pakai celana pendek, kalau pakai celana pendek kadang bajunya bisa dikeluarin, tergantung seberapa besar bajunya kan ya. Iya benar. Kalau sepatu tetap Converse High, cuman kadang cadangannya sih kadang pakai Vans Low sih, Vans Authentic. Iya. Vans Authentic yang low, Vans Authentic low, cuman kayak karena simple aja gitu. Jadi sebenarnya merepresentasikan simple aja udah. Tidak usah yang ribet-ribet, yang penting nyaman. Ya kalau panas tinggal pakai outer, kalau tidak ya lepas sih paling kurang gitu. Benar. Nah berarti stylenya Atar nih simple ya berarti. Simple. Udah dibuat ke arah simple dan bakal di jalan itu terus lah ya. Di jalan itu terus, semoga. Kayaknya sih juga akan tidak akan pindah sih, kayaknya kan di jalan itu terus. Iya, karena kalau kayak kita gini, di umur yang segini untuk ngikutin public figure, mereka stylenya gini kita ikutin, mereka stylenya gini kita ikutin, nanti jatuhnya kita kayak udah tua stylenya berubah gitu. Jadi kayak kita nih harus punya satu style yang kita banget. Itu biar ya gimana ya, kita juga nggak bisa ngemungkirin kalau kita nih bergelut di dunia entertain, bikin konten. Jadi penonton kita tuh juga biar tahu. Atar tuh kayak gini dengan kaos dimasukin, celana panjang, Converse. Kalau Nizar tuh kayak gini. Jadi orang tuh pasti bakal selalu mengingat, misalnya nanti papasan gitu bisa langsung nyapa gitu-gitu. Kita setuju. Kadang kayak semuanya tuh mulai dari ini ya. Kalau menurutku ya, mulai banyak yang terinfluence style lo ya. Stylenya public figure tuh kayaknya mulai dari Young Lek deh. Iya. Kayaknya ya. Kayak sebelum Young Lek tuh masih yang ngikutin ya style yang udah style pada umumnya yang udah rame kayak celana skinny apa, tapi kan mulai Young Lek yang bajunya panjang. Bener, ala hip hop lah. Mulai Young Lek, terus masuk lagi si Atas, masuk lagi pokoknya yang banyak orang-orang yang mulai melihat public figure seperti itu kan. Tapi untungnya ada beberapa juga yang bukan terinfluence public figure, tapi terinfluence dengan society, dengan sekitar, dengan lingkungan dia, dengan style yang ada. Sosial media nih sangat membuat kita berubah. Sosial media itu membuat banyak pemahaman baru lah. Kayak orang bisa ngeliat gaya siapapun dari sosmed. Kalau biasanya kan kita nunggu di TV dulu. Iya, di TV. Kalau dulu emang benar-benar kita acuannya harus TV. Atau kalau tiba-tiba ketemu langsung. Sekarang mau lihat gaya tinggal lihat sosmed. Nah, kita lanjut nih. Obrolan yang tadi sempat kita singgung soal
gimana stylenya Atar, terus style dengan gaya-gaya edgy itu sebenarnya udah sempat kita obrolin ya. Sama si Ridwan juga di kontenku yang judulnya apa ya konten? Bahas apa ya? Bahas outfit formal. Jadi gimana sih kita mengcombine outfit formal. Nah, itu kita juga udah sempat nyinggung stylenya si Ridwan dan stylenya si Atar juga. Ya, betul. Nah, di sini mungkin nanti bakal lebih dalam lah, lebih dalam kita ngobrolin tentang style, tentang outfit yang lagi seru lah ya. Lagi seru. Kalau untuk sneakers yang lagi rame kan, kalau dari dulu kayak Yeezy gitu. Nah, sampai sekarang nih kayak sekarang lagi rame Fila. Yeezy. Kalau Fila tuh dibully. Oh iya makanya dibully. Lagi dibully karena lagi rame. Iya, jadi dibully kan. Nah, terus dengan kayak Yeezy Fila lah ya, Fila gitu-gitu. Gitu-gitu itu Fila banyak kawinnya enggak sih? Iya sih, banyak kawinnya sih. Terus menurutmu sebenarnya mulai ini enggak sih, kayak mulai udah nggak ini lagi, kayak apa istilahnya, hype-nya udah mulai kayak udah nggak ada gitu. Jadi mulai orang-orang tuh yang kita lihat lah ya, kalau kita lagi ke mall, kalau kita lagi jalan kemana, itu sekarang tuh orang-orang tuh lebih milih ke sepatu-sepatu yang bentuknya ya kalem aja, kayak Converse, kayak Vans, mungkin autentik atau slip on gitu-gitu. Jadi orang tuh lebih milih ke yang kalem dan yang nggak neko-neko bentuknya gitu. Orang yang kita lihat umumnya kan ya, yang kita lihat, karena iya benar itu benar, karena aku pribadi kayaknya ngerasa di USS apa acara USS kemarin apa yang baru kemarin ya, apa namanya, Urban Sneaker Society. Nah, Urban Sneaker Society kebanyakan yang jadi gini loh, dulu nih pertama hype ya Yeezy dan Adidas dan segala macam apalah model-model sepatu itu kan banyak banget yang keluar warna hijau, warna apa segala macam ya. Itu banyak orang-orang biasa seperti kita lah ya, bukan yang entertainer yang high banget, bener. Yang pemasukan secukupnya. Ngelihat barang kayak gitu tuh kan mahal banget pertama. Banget kan. Cuman waktu pada itu lagi rame, masih banyak orang yang tidak memikirkan itu, tapi mereka ya udah yang penting keren aja. Benar. Semakin kesini mereka semakin sadar kalau kadang banyak sepatu-sepatu terutama yang berwarna ya, yang wow itu ya, ada di beberapa orang tuh nggak cocok. Iya. Kayak orang-orang zaman sekarang tuh sudah mulai sadar akan itu, kayak mulai banyak yang sadar. Kayak Urban Sneaker Society ada sepatu Yeezy berapa gitu, warnanya bagus banget, mahal. Mungkin kalau dulu dia akan beli, tapi sekarang tuh dia udah mulai melihat, oh iya ternyata kalau dilihat-lihat nggak cocok juga ya. Akhirnya sekarang makanya tadi seperti yang Nizar bilang, banyak kalau orang-orang sekitar kita gitu ya, yang kita sering lihat, banyak yang ya udah dia cari aman dengan sepatu-sepatu yang warnanya kalem, dan ya udah bentuknya juga simpel. Karena lagi-lagi mereka sekarang tuh sudah kebanyakan tuh sadar, kayak dulu aku juga pernah ada di masa itu sih, masa dimana kayak udah sikat aja yang penting bagus. Ternyata kayak setelah dilihat sepatu ya, kalau dari segi model dan warna itu tuh kadang butuh dikombin juga sama celana dan segala macam. Kalau asal masuk tuh juga kacau. Kalau dulu zaman-zaman yang 2000 ya 16-17an lah ya, yang masa-masa habis tuh bener-bener ya udah nggak mikirin apa warna atasnya, bawahnya, sepatunya apa. Yang penting semua branded, semua 50 juta. Nah, kalau sekarang sih menurut kita nih ya, menurut kita pribadi, karena kita kan melihatnya kan orang-orang sekitar ya. Kalau maksudnya kita melihat orang-orang yang dia paham style, dia suka style, tapi tidak terlalu seperti kalau yang pecinta hypebeast banget yang harus normal ya. Orang-orang sekitar kita aja yang sering kita temuin. Jadi sebenarnya inti dari obrolan kita tuh kayak kita tuh ngobrolin style yang ya keseharian kita, yang kita lihat, yang kita pakai. Jadi kita ya sebenarnya kita juga bukan fashion enthusiast yang banget. Jadi kita juga di sini masih belajar juga untuk gimana nge-mix and match fashion yang keren gitu. Nah, kita di sini saling sharing aja. Emang kalau sekarang nih aku ngelihatnya juga banyak influencer di Instagram khususnya influencer di Instagram yang arahnya ke fashion, ke sneakers gitu. Memang mereka juga udah mulai merubah arah mereka yang dulunya branded, akhirnya lebih memilih ke kalem, yang penting cocok nih. Penting cocok, bener. Atasannya hitam, bawahnya hitam. Baru kalau memang mereka mau mainin sepatu yang warna-warni, baru sneakersnya warna-warni, atasnya dikalemin gitu. Nggak ada yang
putih warna-warni, yang ini biru, hijau, ungu apa segala macam. Karena aku sebenarnya suka konten di YouTube-nya USS nih. Ada Aku juga ya, suka. Aku nonton YouTube-nya yang USS Fit kan? USS Fit. yang ada yang ngomen gaya. Iya, yang siapa? mereka Siapa sih ngeret outfit kan? Yang kacamata itu dia namanya James. Aduh, tahu lah ya yang kayak anak-anak itu. Ya, circle-nya USS lah. Circle-nya USS lah. Itu kan mereka tuh sering bikin kayak ngeret outfit followersnya atau ngeret outfit teman-temannya. Itu tuh kadang juga ada memang beberapa outfit yang lagi di rate tuh memang mungkin gayanya masih gaya yang dulu gitu-gitu kan. Nah, Asik juga sih ya, mungkin nanti next kita juga bisa bikin aku sering nonton dia. Aku suka ngeliat komunitas Darahku Biru. Keren. Stylenya keren. Karena juga kita juga nggak bisa nolak dengan perkembangan sekarang yang semua orang udah pakai sneakers semua. Betul. Kita juga harus ngikutin. Tapi dengan mengikutinya, apakah kita juga harus nyamain kan juga enggak. Betul. Kita pakai sneakers, kita sama-sama pakai sneakers, cuman mungkin cara mengkombinasikannya kita yang beda. Terus Bener sih. gimana? Itu bener sih. Iya kan? Yang penting kombinasi sih. Karena kalau kita tuh kayak ngikutin, dia pakai atasan ini, bawahan ini, nggak semua style orang itu bisa masuk di kita. Misalnya dari USS si Jejo nih, di IG-nya si Jejo. Jejo. Aku lihat dia pakai sweater polos nih, warna abu-abu misal, terus bawahannya celana kain hitam. Celana hitam kain Uniqloan gitu. Nah, bawahnya dia kasih Air Jordan 1, misalnya yang warna orange gitu. Dia masuk, belum tentu di kita masuk. Betul. Nah, itu juga bisa jadi masukan buat teman-teman yang lagi nonton atau yang lagi dengerin podcast kita. Itu juga jadi masukan. Jadi kita juga nggak bisa ngasal si Kak Jejo nih pakai atasan abu-abu, bawahan celana hitam, sepatunya Air Jordan orange, masuk kok. Tapi di kita belum tentu masuk, karena memang style tuh iya, baik lagi ke bentuk badan. Ya bentuk badan sih yang paling mempengaruhi itu bentuk badan sih. Kayak kalau misalnya kayak kita melihat orang posturnya tinggi, pakainya seperti itu. Belum tentu kita yang posturnya yang tidak terlalu tinggi atau bisa dikatakan di bawah rata-rata cocok pakai baju yang style dengan postur tubuh tinggi itu. Benar. Karena jujur aku juga pernah merasakan itu. Aku melihat di masa-masa 2017 akhir 2018 kemarin, aku juga mencoba mengikuti. Cuman memang kok di dia oke, di aku kesannya jadi aneh. Agak norak gitu. Aku makainya jadi agak norak loh. Kenapa gitu? Setelah aku ngaca, aku coba jalan biar diliatin temen di jalan gitu. Emang mereka juga merasa kok gayamu aneh sih gitu. Padahal kita melihat yang kita lihat di sosial media itu keren. Nah, itu juga karena memang belum tentu yang dia pakai itu cocok kita pakai. Lagi-lagi terbukalah sama lingkungan. Jadi kalau jangan menutup diri untuk jangan menutup diri dari omongan-omongan orang, jangan menutup diri dari saran orang ya seenggaknya dengerin dulu masalah mau diikutin apa enggak, mau dimasukin apa enggak, ya udah urusan nanti, yang penting dengerin dulu aja. Benar. Kayak gitu. Karena kalau kita pakai style apa terus dikasih saran sama temen nih, misalnya lagi nongkrong gitu, kayaknya gaya lu kurang nih kalau kayak gini, itu juga nggak masalah, kalian juga nggak boleh marah. Ih, apaan sih orang yang pakai baju gua, yang pakai ini gua. Harusnya ya lebih senang karena dapat kayak masukan dari orang, maksudnya diperhatiin. Kalau orang ngomentarin gaya kita, berarti secara tidak langsung dia memperhatikan dong. Benar. Secara tidak langsung dia ngerasa dan memperhatikannya bukan sekedar memperhatikan yang fokus sampai dia ngerasa kok ada yang aneh nih sama orang ini. Berarti harusnya yang pertama kalian bangga, yang kedua kalian bangga karena diperhatiin, kedua kalian merasa kalian harus kayak ngerasa wah gila nih ternyata ada orang yang sedetail itu yang merhatiin. Bener. Bisa jadi perhitungan juga nanti ke depannya, misalnya kalian dapat masukan dari teman kalian waktu kalian nongkrong, misalnya ada yang ngasih masukan tentang style kalian, tentang fashion kalian, itu bisa jadi pertimbangan kalian untuk ke depannya. Oh, ternyata kemarin aku pakai style gini nih kurang cocok gitu. Betul. Kan. Jadi aku harus ngerubah lagi nih, gimana gitu. Itu paling benar. Itu paling benar. Nah, mungkin
kita udah lumayan lah ya, udah lumayan ngomongin style, outfit. Kira-kira kalau menurut teman-teman semua nih, dari yang nonton di YouTube atau yang dengerin podcast, gimana nih kira-kira arah style kalian? Apakah kalian juga suka kayak kita kayak yang simpel-simpel, atau kalian tipikal yang emang suka warna, banyak warna? Dan itu tidak salah ya, maksudnya tidak ada fashion yang norak. Menurutku tidak ada fashion yang norak. Semua itu pada porsinya masing-masing aja, udah. Jadi karena kan lagi-lagi orang beda-beda dan persepsi orang beda-beda, ya belum tentu apa yang kita lihat tuh itu yang mereka lihat. Jadi tidak ada fashion yang norak. Yang bikin norak itu opini orang aja. Opini. Mungkin sebenarnya bukan ke norak ya. Mungkin antara cocok dan tidak cocok aja. Iya, cuma antara cocok dan tidak cocok aja sih. Dan lagi-lagi kayak tadi kita bilang ya, boleh mendengarkan saran, tapi lagi-lagi kalau memang menurut kamu itu oke, ya kenapa tidak? Bener. Cuman saran dari kita sih, kalau sudah terlalu banyak orang yang memberikan saran yang sama, ya berarti perhitungkanlah untuk didengarin gitu kan. Saya kayak ada orang yang ngomentarin kayak kita nih, oke nggak apa-apa kita nggak dengerin. Cuman kalau udah beberapa orang, ada 10 atau 15 atau 20 bahkan ngomentarin hal yang sama, ya cobalah di consider buat apa, jangan-jangan emang harus aku ubah ya. Iya gitu. benar, betul. Gitu sih paling. Oke, gitu tadi obrolanku sama si Atar. Ya panjang lah ya, panjang. Gimana menurut kalian obrolan kita? Kalian kalau yang lagi nonton di YouTube, kalian bisa tinggalin di komen. Kalau yang lagi nonton lagi dengerin podcast kita, kalian bisa kasih masukan ke kita juga di sosial media kita ya. Sosial media kita di @nizar_miftah, @atar_alikwan, ATHARALIKHWAN. Oke, itu tadi obrolan kita. Sorry kalau mungkin ada salah-salah kata dari kita. Kita juga masih belajar. Betul lah ya. banget. Kita nggak pro banget. Kita cuma membagikan cerita dari sudut pandang kita. Iya benar, membagikan cerita dari sudut pandang kita yang suka dengan style, suka dengan fashion. Gitu. Kalau emang kalian suka video ini, kalian bisa di like dan bagiin ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe juga. Betul. Kalau kalian pengen aku ngobrol-ngobrol lagi sama Atar, pokoknya tinggalin komen sebanyak-banyaknya di bawah. Oke, gitu aja. See you di video selanjutnya. Aku Nizar. Aku Atar Alikwan. Bye. Bye.